Puji nama Tuhan, Shalom keluarga besar Saga Group. Saya bersuka cita karena kita sudah ada di minggu keempat penyertaan Tuhan yang luar biasa di bulan Oktober ini. Dan bulan Oktober kita sedang membahas tema kemenangan di dalam pekerjaan. Hari ini kita akan membahas satu tokoh yang luar biasa, yang pasti ketika saya menyebut saudara akan tahu cerita tentang dia, yaitu Yusuf. Nah, pastikan saudara langsung, oh iya saya tahu Yusuf yang dijual saudara-saudaranya. Oh, saya tahu Yusuf yang kerja di rumah Potifar. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang Yusuf, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk minggu keempat di bulan Oktober sebagai bulan kemenangan bagi kami keluarga besar Saga Group dan bagi sahabat-sahabat lain yang boleh menyaksikan penayangan firman Tuhan ini dalam ibadah bersama-sama. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi setiap kami, hamba yang menyampaikan kebenaran firman maupun yang menerima kebenaran firman. Kami boleh sama-sama diberkati. Hakikat dari firman Tuhan yang akan kami bahas menjamah setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Ya, kita sekarang ambil cerita Yusuf langsung di rumah Potifar. Kita tidak membahas ketika dia mimpi, dia cerita ke ayahnya, ke ibunya, lalu saudara-saudaranya bangkit amarahnya. Sebab di cerita itu dikatakan saudara-saudaranya, ayahnya, ibunya bersujud menyembah dia. Tentu menimbulkan rasa cemburu ya. Dan akhirnya saudara-saudaranya mencelakakan Yusuf, membuang dia ke sumur, dijual saudara-saudaranya. Itu tidak kita bahas. Sekarang singkat cerita, ketika dia dijual, dia dibeli oleh seorang yang bernama Potifar. Dalam Kejadian 39 dari ayat yang pertama perikop di sana, Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ya, jadi dari ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke orang Ismail, lalu orang Ismail menjual kepada Potifar. Di sini dikasih keterangan Potifar adalah kepala penjara raja pada waktu itu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Catat baik-baik ya, walaupun hidupnya dianiaya, hidupnya menyakitkan, diperlakukan oleh saudara-saudaranya, dijual ya, dan sekarang dia sedang ada bekerja di rumah Potifar, tetapi Yusuf tidak pernah menyerah dalam hidupnya, dan akhirnya apa yang dikerjakannya selalu dikatakan dibuat Tuhan berhasil ya, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Nah, ketika apapun tugas yang diberikan Potifar dikerjakan dengan baik, berhasil dengan sempurna, maka tuannya itu menjadi jatuh hati kepada Yusuf dan makin mempercayakan banyak hal. Ayat yang keempat, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Nah, dari seorang budak biasa, sekarang Yusuf dipercaya menjadi kepala rumah tangga yang mengurus urusan rumahnya keluarga Potifar. Ayat yang kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara, kenapa ada keterangan yang di rumah dan di ladang? Pertama kali Yusuf bekerja di rumah Potifar, dia tidak dikuasai bagian dalam rumah. Seorang budak itu tidak punya
hak ya, dia dipekerjakan di luar, di ladang. Nah, tetapi apapun yang dipercayakan kepada Yusuf berhasil, sehingga tuannya ya berbelas kasih dan akhirnya memperbolehkan Yusuf juga mengatur semua apa yang ada di rumahnya. Ini artinya promosi terus menerus dibuat Tuhan selama dia ada di rumah Potifar ya. Ayat yang ke-6, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ya, sekarang godaan datang. Ketika promosi Tuhan terjadi, saudara, ya, godaan datang dari yang tidak jauh-jauh dari istri Potifar, ya. Dan apa yang terjadi di ayat yang ke-9, bahkan di rumah ini kata Yusuf, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah, apa yang reaksi Yusuf ketika diganggu sama tante Poti ya? Nah, dia bilang kepada si tante ini, tante Potifar ini, wah, ini saya sudah dari seorang budak biasa kerja di ladang, sekarang saya sudah dipercaya semua di luar dan di dalam rumah. Apa yang miliknya sudah diserahkan, dipercayakan kepada saya, kecuali kau tante Poti, karena kau istrinya, tidak mungkin diberikan kepadaku, kata Yusuf ya. Dan singkat cerita, tante Poti marah dan akhirnya memfitnah Yusuf ya. Ayat yang ke-10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaan, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Ya, luar biasa perempuan ini ya, sudah genit ya, mata keranjang, lalu mau melakukan yang tidak baik ya, yang seharusnya tidak lazim untuk seorang wanita ya. Ini wanita yang luar biasa. Dan lalu karena Yusuf tetap menghindar, dia sudah memegang baju kemejanya Yusuf, maka Yusuf lari keluar, lalu fitnahan itu terjadi. Ya, ayat yang ke-15, dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu juga yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Yang terjadi selanjutnya ayat yang ke-19 ya. Dengan begitu sempurna perempuan ini menceritakan memfitnah Yusuf. Ayat 18-19 katakan, tetapi ketika aku berteriak-teriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarah Potifar ya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Dan saya percaya saudara tahu ceritanya, di penjara pun Yusuf disayang oleh kepala penjara.
sebab dia taat dengan semua disiplin yang diterapkan di dalam penjara. Nah, hari ini tema kita adalah berkemenangan di tempat pekerjaan. Yusuf menghadapi masalah. Apa yang kurang dari seorang Yusuf, ya? Tidak ada yang kurang dari seorang Yusuf. Seorang Yusuf di sini kalau saudara membaca mulai dari lahir terus hidupnya tidak menyenangkan, tetapi dia tidak pernah menyerah. Ya, orang yang mau berkemenangan tidak pernah menyerah dengan situasi keadaan apapun, bahkan ketika dijebloskan dalam penjara. Makna yang kita dapat implikasi firman Tuhan ini, cerita Yusuf benar-benar cerita yang sangat kontroversial karena dipenuhi dengan adegan yang menantang. Ya, cerita Yusuf seolah menjadi cerita tentang bagaimana kekudusan hidup berhadapan dengan nafsu duniawi. Di keluarga, nafsu dari abang-abangnya, ya, kecemburuan, karena Yusuf sangat disayang pada waktu itu, dan dengan mimpinya Yusuf yang mengatakan saudara-saudaranya sujud kepadanya. Ini ada abang-abang yang merasa, masa anak kecil ini kita harus dengar sama dia, harus menyembah sama dia. Ini kan adalah kedagingan, nafsu, ya. Terus sampai dia dijual, lalu dia di rumah Fir'aun, di rumah Potifar. Ya, ini memperlihatkan bahwa perempuan istri Potifar itu juga memiliki nafsu dunia yang luar biasa. Sosok Yusuf yang mampu mempertahankan iman, menjaga kekudusan dalam hidup, memberi inspirasi bagi orang percaya bahwa orang percaya juga dapat berhasil asal mengandalkan Tuhan. Dikatakan tadi rumah tuannya, rumah Potifar makin diberkati karena Yusuf, bukan karena si Potifar kerja di kerajaan dengan baik, tapi karena Yusuf tuannya sangat diberkati, ya. Jadi ketika seseorang menjaga kekudusan, maka Tuhan memberikan dia keberhasilan. Terlebih lagi dia sangat mengandalkan Tuhan. Yusuf pribadi yang sangat menjaga amanah Tuhan, pribadi yang tidak menghalalkan segala cara. Ya, banyak orang untuk naik dipromosikan, ya, untuk dipercaya sama majikan. Ada yang namanya carmuk, cari muka. Kalau ada bos, wah dia bekerja luar biasa. Tapi begitu pengawas, atasan tidak ada, dia kerja asal-asalan, ya. Tidak demikian dengan seorang Yusuf. Dia kerja di ladang di luar sebagai budak, menjaga ternaknya Potifar, menjaga ladangnya Potifar, dia tetap kerjakan dengan baik. Sehingga tuannya jatuh belas kasih dan mempercayakan Yusuf masuk ke dalam rumah, ya. Ini bukan hal yang biasa untuk mereka, ya, menerima orang Ibrani masuk ke dalam rumahnya. Tetapi karena penyertaan Tuhan, karena Yusuf menjaga kekudusan, Tuhan terus promosikan dia. Promosikan dari seorang budak dibeli, dipekerjakan di luar rumah. Sekarang dia naik, dipromosi jadi kepala rumah tangga Potifar, ya. Jadi Yusuf pribadi yang tidak memanfaatkan peluang, tapi Yusuf pribadi yang ulet, pekerja keras, dan mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan siapa saja. Perhatikan baik-baik di sini. Dia tidak memanfaatkan peluang. Sebetulnya ketika dia tahu, wah ini Nyonya Poti ini, Tante Poti ini senang saya, ya, harusnya dia manfaatkan itu. Bagaimana perempuan ini dia pakai untuk tujuan-tujuan yang lebih menguntungkan buat dia. Tetapi kita lihat dia bukan saja takut akan Tuhan, dia tidak menggunakan peluang yang seperti itu untuk meraih sukses, sebab tidak akan dapat kesuksesan dengan cara-cara yang tidak baik di mata Tuhan. Yusuf pribadi yang ulet, pekerja keras, dan mampu menjalin hubungan yang harmonis, walaupun untuk itu akhirnya dia masuk ke dalam penjara. Tetapi karena dia seorang yang mampu membangun hubungan harmonis, dia terus berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, ya. Di dalam penjara dia sangat dikasihi oleh kepala penjara, dipercaya mengatur para narapidana lain yang mengepalai.
dan ada cara Tuhan untuk mengeluarkan dia dari penjara ketika dia diminta menjelaskan mimpi daripada Firaun pada saat itu. Dan dengan penjelasan mimpi-mimpinya Firaun, Yusuf bisa menjelaskan dengan benar, mengalahkan para peramal yang ada di sana, ahli-ahli nujum dan lain sebagainya. Akhirnya Yusuf terlihat orang bijaksana dan dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Luar biasa, bukan? Kadang-kadang Tuhan menganugerahkan kepada kita hal-hal yang bagus, kemenangan, kesuksesan, tapi dibungkus dengan satu pergumulan yang luar biasa untuk menguji apakah kita layak menerima sukses itu, apakah kita layak menerima kemenangan, apakah kita layak dipromosikan Tuhan. Tuhan membungkus hadiah kita tidak dengan kertas kado yang cantik, ya, tetapi dengan dibungkus dengan masalah, dibungkus dengan ujian iman. Itu yang terjadi dalam hidupnya Yusuf. Cara hidup Yusuf menjadi contoh bahwa meraih sukses tidak perlu menghalalkan segala cara. Kalau dia mau cepat-cepat saja, wah ini kebetulan nih taklukan ini si tante ini, maka dia bukan cuma menguasai halaman, ladang dan dalam rumah, tapi dia bisa menggulingkan Potifar, ya. Tapi itu bukan cara-cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Yusuf menjadi contoh meraih sukses tidak perlu menghalalkan segala cara. Kesuksesan itu adalah puncak dari kerja keras, tapi juga sebagai berkat dari Tuhan. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, dia akan tahu bagaimana cara yang benar, ya, bukan menjadi orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapat sesuatu. Sikap jatuh menjatuhkan untuk meraih sukses tidak perlu ada pada kita anak-anak Tuhan. Sebab Tuhan tahu kapan mempromosikan kita. Kerjakan saja bagian kita seperti Yusuf. Takut akan Tuhan. Pekerja keras, pekerja yang sangat ulet, ya, dan mau menjalin komunikasi, jalin hubungan dengan semua, bukan cuma di dalam tempat bidang yang saudara dipercayakan di Saga, tetapi dengan semua bidang-bidang lain, ya. Dan di luar pekerjaan, di rumah, di gereja, dengan tetangga, Anda harus dengan siapa saja harus bisa menjalin komunikasi. Cara hidup Yusuf yang demikianlah yang membuat dia bisa menang walaupun menghadapi tantangan-tantangan yang ada di lingkungan, di tempat dia bekerja. Orang Kristen harus menunjukkan bahwa dia memiliki sikap jujur, penuh loyalitas, serta kekudusan harus terus dijaga dimanapun kita berada. Yusuf juga mengingatkan bahwa kekudusan itu bukan hanya soal kerja, tetapi soal iman, ketaatan kepada Tuhan. Ya, jangan kita bilang di dalam keimanan kepada Tuhan, oke, kita jaga kekudusan, tapi di dalam kinerja kita buruk sekali. Tidak demikian. Di mana saja, kapan saja kebenaran firman Tuhan harus menjadi standar hidup orang Kristen. Standar hidup orang-orang yang sudah terima Kristus lahir baru sebagai pengikut Kristus. Kita punya standar hidup. Standar kita adalah firman Tuhan. Nah, di era modern ini memang kita akan ada dalam berbagai kompetisi, tapi kita harus melakukan itu dengan cara sehat dan penuh rasa takut kepada Tuhan. Sikap yang curang, fitnah, menindas, tidak adil harus dijauhkan dari pribadi kita orang percaya. Saudara nggak perlu, saudara naik tidak perlu menjatuhkan orang lain. Itu yang harus saudara catat, ya. Kita naik tidak perlu menjatuhkan orang lain. Kita bahagia tanpa membuat orang lain sedih atau kecewa, ya. Gereja dan warga gereja harus menerapkan cara hidup yang kudus, yang jujur, yang setia, yang beriman, yang penuh semangat kerja seperti Yusuf, sehingga kita dapat meraih sukses. Kita bisa menang dari godaan-godaan di lingkungan kita kerja, bukan dengan cara-cara yang tidak baik, mengorbankan orang, menghancurkan orang lain, tapi kita
sukses karena kita memiliki dedikasi, kerja keras, bisa membangun komunikasi dengan banyak orang, ya, dan atasan melihat kinerja kita yang baik itu, maka promosi Tuhan akan terjadi. Saudara yang kekasih, kalau tadi dikatakan Potifar makin diberkati oleh karena Yusuf bekerja dengan baik, Saga ini akan makin berkembang karena di dalamnya ada anak-anak Tuhan yang ulet, yang bekerja keras, bekerja jujur, bekerja dengan takut akan Tuhan, jadi contoh buat karyawan lainnya. Dan perusahaan ini akan terus berkembang sampai akhirnya manajemen akan melihat anak-anak Tuhan di tempat itu mendatangkan berkat bagi perusahaan Saga Group. Kitab 2 Tesalonika 3 ayat 5-10 nanti saudara baca, juga mengingatkan tentang bagaimana Rasul Paulus begitu memberi perhatian kepada jemaat yang mengalami pergumulan dalam pelayanan, ya, tapi pergumulan juga di sekitar bagaimana meningkatkan kesejahteraan di tengah-tengah umat Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-10b, kami memberi peringatan kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Perkataan ini membuktikan betapa Rasul Paulus ingatkan orang percaya itu harus bekerja. Dan hari ini Yusuf mengajar bukan saja harus bekerja kalau mau makan, tapi bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan ulet, bekerjalah dengan takut akan Tuhan. Engkau akan lihat sukses dapat menguasai kehidupanmu. Godaan-godaan, peperangan batin ketika ada orang-orang yang tidak takut Tuhan, ya, mau berbuat curang, mau mencuri, memanipulasikan angka-angka, laporan-laporan, saudara, itu akan menghancurkan perusahaan Saga Group, dan saudara akan beresiko ketika hal itu saudara tidak bisa menang dalam peperangan. Godaan itu bukan saja saudara berpikir bisa mendapatkan keuntungan dengan penipuan dan lain sebagainya, tetapi ujung-ujung dari semuanya itu jeruji besi. Beda dengan Yusuf masuk penjara karena mempertahankan kebenaran, tetapi kita ketika ada peperangan, ada godaan, ya, ada pribadi-pribadi yang mau melakukan kecurangan, laporan-laporan yang nggak benar, yang tidak jujur, lalu kita terlibat di dalamnya. Wow, saudara, kita sedang membunuh karier kita sedang menghancurkan anak istri di rumah yang sedang menantikan rezeki gaji yang kita bawa dari setiap pekerjaan tiap bulannya. Ingat baik-baik, anak-anak Tuhan, Rasul Paulus katakan jangan makan kalau tidak kerja. Hari ini Yusuf mengajar bukan cuma bekerja, tetapi bekerjalah dengan ulet, dengan kerja keras, dengan kerja cerdas, kerja takut akan Tuhan, kerja bersungguh-sungguh. Seperti Yusuf membuat kaya, membuat berhasil tuannya, lalu dia dipromosikan tuannya. Kalau engkau bekerja sungguh-sungguh, saya percaya Saga memperhatikan setiap karyawan yang bekerja dengan jujur, dengan takut akan Tuhan, bekerja dengan sungguh-sungguh. Mungkin saudara mengatakan, terlalu banyak karyawan, masa bos lihat kalau saya rajin? Saya mau katakan, bosmu mungkin tidak melihat, tapi Tuhan, mata Tuhan ada di mana-mana. Hidupmu kan bukan saja tergantung dari bos, dari pimpinan, dari perusahaan ini, tetapi hidupmu dipromosikan oleh Tuhan dengan cara Tuhan di perusahaan ini. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan lewat kesaksian kinerjamu di tempat di perusahaan ini. Yang terakhir, saudara perhatikan, ada ungkapan yang biasa kita dengar, ora et labora, artinya artinya berdoa dan bekerja. Seharusnya menjadi moto anak-anak Tuhan, moto kita semua. Jika ingin meraih sukses dan kita bisa menang dari godaan, pergumulan, ya. Yusuf telah melakukan itu. Mari kita jadi jemaat yang bisa tahan uji. Hal-hal yang sepele saja, ya, hal-hal yang kecil-kecil, absen tepat waktu,
ya, lalu tinggalkan tempat pekerjaan dalam keadaan yang rapi, itu sudah jadi satu menunjukkan dedikasi saudara, bukan yang datang asal datang, kerja asal kerja. Toh ini bukan perusahaan saya. Wah, saudara sangat amat fatal kalau punya pemikiran yang demikian. Engkau bukan anak-anak Tuhan. Yusuf bekerja di tempat orang Mesir, dan orang Mesir itu diberkati karena Yusuf, karena ketaatannya, karena dia takut akan Tuhan, karena dedikasinya, karena ulet dia bekerja, sehingga dia bisa memenangkan peperangan demi peperangan yang dihadapi di tempat pekerjaannya. Dan saya percaya engkau juga ketika berdoa sungguh-sungguh, kerja sambil berdoa, di tempat manapun engkau dipindah-pindah mungkin bidangnya di perusahaan ini, tidak jadi masalah. Itu memang jadi areal menguji imanmu, menguji keuletanmu, menguji kerja kerasmu, menguji dedikasimu. Tapi kalau engkau terus menunjukkan hal yang baik seperti Yusuf, akhirnya selalu membuat jatuhlah belas kasihan Potifar, jatuhlah belas kasihan kepala penjara kepada Yusuf. Kalau engkau bekerja sungguh-sungguh, saya percaya manajemen Saga Group akan terus memperhatikan kehidupanmu, dan engkau akan terus dipromosikan. Jadilah pemenang di lingkungan pekerjaan ini. Apapun godaan yang tidak baik, kau harus perangi dan kau harus menang. Dan nanti lihat promosi Tuhan terjadi atas kehidupanmu. Promosi Tuhan jadi atas karirmu, ke atas, terus naik, bukan turun. Imani ini terjadi. Semangat kerja yang tinggi seperti Yusuf ya harus dimiliki oleh kita, gereja Tuhan di akhir zaman. Jadi sekali lagi, akhir dari renungan ini, apa kunci kesuksesan Yusuf? Dia takut akan Tuhan, dia bekerja keras, pekerja ulet, dia pantang menyerah. Walaupun hidup dari satu tempat ke tempat lain menderita, tetapi itu tadi saya katakan, sukses. Seringkali Tuhan menghadiahkan kita sukses dibungkus dengan satu masalah, dengan sesuatu yang menyakitkan, dengan air mata. Tapi ketika kita keluar dari itu semua, kita akan robek itu bungkusnya, kita akan lihat di dalamnya kemenangan terjadi, sukses menyertai Anda dalam pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Apapun pergumulanmu pada sore hari ini, berdoa bersama saya. Engkau pasti bisa menang. Yusuf dan kita sama-sama manusia, cuma hidup di era yang berbeda. Yusuf memiliki Allah yang sama dengan kita, dan Yusuf juga manusia yang sama seperti kita. Jadi kalau Yusuf bisa menang, kita juga bisa menang, asal kita betul-betul berserah kepada Tuhan. Mari saudara, kita tunduk kepala, kita mau satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat contoh satu pribadi yang berkemenangan dari setiap ujian iman yang dilaluinya. Biarlah kami boleh menjadi Yusuf-Yusuf di akhir zaman yang Kau taruh di perusahaan Saga Group ini Tuhan. Seperti Kau berkati Yusuf dalam pekerjaannya, Engkau berikan dia ketabahan sehingga dia bisa ulet, dia bisa bekerja keras, dia bisa bertahan dalam kondisi ditekan seperti apapun. Dan pada akhirnya dia keluar sebagai pemenang. Demikian juga jadi atas pribadi kami Tuhan. Hari ini setiap saudara yang punya masalah, taruh tangan saudara di dada, tangan kanan saudara, katakan, Tuhan, hari ini aku sadar ya Tuhan bahwa Engkau sayang kepadaku. Seringkali Tuhan aku kecewa, seringkali Tuhan aku berpikir Engkau sedang jauh meninggalkan aku karena masalah yang dihadapi ini. Tapi hari ini Tuhan, lewat cerita Yusuf, aku mau sadar. Yusuf pun mengalami hal yang tidak nyaman ketika dijual oleh saudara-saudaranya, ketika dia bekerja di fitnah, masuk penjara. Tapi pada akhirnya dia berkemenangan. Masalah apapun hari ini yang sedang melanda kehidupan
kekasih-kekasih Tuhan yang sedang menaruh tangannya di dada, mari Engkau lawat mereka tetap kuat di dalam Tuhan, tidak tergoyahkan, menjadi pemenang-pemenang lewat masalah yang ada. Kami akan melihat, ya Tuhan, masalah itu hanya sebagai bungkus untuk kemenangan yang diraih, untuk sukses yang diraih dalam nama Tuhan Yesus. Menjamah setiap pribadi, entah itu masalah di lingkungan kerja, masalah keuangan, masalah keluarga, apapun Tuhan, Engkau menolong, memberi kekuatan untuk sanggup melewatinya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa juga untuk manajemen dari Saga Tuhan. Mari Engkau memberkati owners, keluarga, memberkati setiap manajer ya Tuhan, pemimpin yang ada. Juga kami berdoa Tuhan untuk semua karyawan. Mari Tuhan Engkau memperlengkapi dengan takut akan Tuhan, bekerja keras, bekerja pulas, bekerja cerdas ada pada setiap kami untuk memajukan perusahaan ini. Bapa, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari segala sakit penyakit. Juga kami berdoa untuk virus corona Tuhan, Engkau juga menjauhkan dari setiap keluarga besar Saga Group Bapa. Membela kalau ada yang sempat ya Tuhan dirawat, sempat terkena, tetap ada pembelaan dari Tuhan, tetap sembuh, berkemenangan datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa. Kami berdoa keluar masuknya setiap pekerja Tuhan, ketika berkendaraan pulang dan datang ke lingkungan Saga Group di 8 Saga yang ada, Tuhan memberkati. Kami berdoa juga Bapa, biarlah perusahaan ini makin maju, dan perusahaan ini juga Tuhan menjadi berkat bagi menjawab kebutuhan para konsumen di kota, di kabupaten yang ada. Kami berdoa juga Tuhan untuk Saga terus berdiri, berkembang lagi Bapa, di tempat-tempat lain dibuka lagi, biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkati kota kami Jayapura, berkati Kabupaten Jayapura, berkati Indonesia, biar kiranya kasih anugerah Allah Bapa melimpah-limpah atas keluarga besar Saga, kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menguasai kita semua dari sore ini sampai Maranatha. Haleluya.